Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sultan Agung Muda. Apa kabar nih teman-teman? Semoga teman-teman kabarnya baik semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita bisa kembali lagi ke podcast Your Unisula. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang judulnya mungkin agak berat ya Bu, yaitu implementasi kebijakan 4A, yaitu anti korupsi, anti bullying, anti kekerasan seksual, dan juga anti intoleransi. Nah, soalnya dari kemarin tuh banyak banget calon Sultan Agung Muda yang bertanya-tanya mengenai fakultas yang katanya fakultas sultannya Unisula gitu. Katanya yaitu fakultas hukum, Bu. Nah, untuk itu perkenalkan saya Salsa. Beberapa menit ke depan akan menemani teman-teman berbincang-bincang dengan Ibu Ida Musofiana SHMH selaku dosen FH. Assalamualaikum Ibu, selamat datang. Mbak Salsa, selamat datang juga. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah luar biasa. Aduh, gitu semangat ya. banget ya Bu, ini masih pagi. Masih pagi. Nah, coba disapa dulu dong Bu, teman-teman Sultan Agung Mudanya. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ida Musofiana, dosen Fakultas Hukum Unisula. Ayo kita join ke akun YouTube-nya Your Unisula. Oke, Masya Allah. Oke, teman-teman, yuk kita langsung buka pertanyaan pertama aja ya Bu ya. Soalnya kayak penasaran banget gitu Bu. Dan beberapa kali tuh fakultas hukum ditanyakan, tapi belum ada ini Bu, speak up gitu. Kayak gitu. spill ini fakultas hukum kayak mana gitu. Oke, kalau fakultas hukum di Unisula sendiri tuh sudah ada dari tahun berapa sih Bu? Oke. Unisula, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pertama kali fakultasnya yang ada adalah agama Islam, kedokteran, yang ketiganya adalah hukum. Jadi pionirnya Unisula diantaranya adalah hukum. Universitas Islam Sultan Agung, marwahnya diantaranya FAI, FK, dan juga FH. Hukum. Gitu berarti salah satu fakultas yang udah lama juga ya Bu? Betul. Ya? Senior lah, fakultas senior. Senior nih Bang, senggol dong Bang. Enggak intermezzo sedikit ya teman-teman. Oke, kalau prodi di Fakultas Hukum sendiri ada berapa Bu? Oke, prodi di Fakultas Hukum sendiri itu ada banyak. Mulai dari S1 ilmu hukumnya, S2 ada dua. Yang satu magister ilmu hukum, yang keduanya adalah magister kenotariatan. Di jenjang S3-nya kita juga sudah memiliki program doktor ilmu hukum. Yang mana S1, S2 MH, S2 MKN sudah terakreditasi unggul. Yang PDIH sudah terakreditasi A oleh BAN PT dan juga ASIK unggul premier. Masya Allah, ternyata banyak banget yang udah akreditasi unggul ya Bu ya. Betul sekali. Mostly ya Bu, hampir semuanya udah terakreditasi unggul nih Fakultas Hukum. Bu, ini ada pertanyaan dari teman-teman yang kemarin tuh sempat nanyain, Kak, saya tuh dari SMA-nya IPS, Kak saya tuh dari SMK, apa bisa sih Kak saya masuk ke Fakultas Hukum Unisula yang katanya kalau Fakultas Hukum kan cenderung ke soshum ya Bu, begitu, apakah bisa nih jawabannya? Oke, kawan-kawan Sultan Agung Muda semuanya, bahwa yang kuliah di prodi ilmu hukum, baik itu S1, S2 maupun S3-nya, itu multidisipliner. Dari manapun bisa masuk, entah itu IPA, IPS, SMK, apa mungkin MA, madrasah aliyah, itu juga bisa. Jadi multidisipliner. Apapun itu jurusan kalian, silahkan gabung di Fakultas Hukum, entah itu S1, S2 maupun S3-nya. Artinya tidak membatasi siswa ya Bu, kita tidak membatasi kamu siapa nggak bisa nih, nggak bisa. Berarti kita tetap memberi kesempatan kepada teman-teman yang ingin belajar, ingin bergabung ke Fakultas Hukum tuh tetap masih bisa ya Bu ya. Oke, kalau ini Bu, untuk tenaga pendidiknya sendiri di Fakultas Hukum itu seperti apa sih Bu? Ada berapa dosen? Kemudian sudah jenjangnya seperti apa gitu? Oke, good. Nah di sini yang namanya di lingkungan kampus pasti ada yang namanya Civitas Akademika. Civitas Akademika itu ada terdiri dari dosen, mahasiswa, dan juga tendik atau tenaga kependidikan. Dosen di Fakultas Hukum sendiri hampir mayoritas 98% sudah bertitel atau bergelar doktor, profesor. Yang 2% mungkin tinggal yang S2.
Untuk tendik atau tenaga kependidikan, alhamdulillah kita semuanya berkompeten di bidangnya masing-masing, baik itu bagian administrasi keuangan, ataupun bagian komunikasi atau puskom, ataupun bagian sistemnya juga ada. Jadi kami semuanya, bahkan juga yang perpustakaan juga dari perpustakaan pegawainya, itu sudah mendapatkan penghargaan di lingkungan Jawa Tengah, mengalahkan dari Undip tahun 2018 tenaga perpustakaannya. Pak Hengki itu terkenal beliau. Bisa disapa dulu Pak Hengki, Bu. Halo Pak Hengki, semoga nonton ya. Nggak heran sih Bu, soalnya saya juga pernah datang langsung ke perpustakaan Fakultas Hukum, memang serapi fasilitasnya juga tertata sebaik itu gitu loh Bu, juga mendukung mahasiswanya untuk berkarya dan belajar juga ya Bu. Betul. Tentunya. Oke Bu, kalau biasanya di fakultas itu kan ada prodi dan juga ada konsentrasi atau peminatan ya Bu ya. Kalau di Fakultas Hukum sendiri ada nggak Bu? Atau hanya pure hukum saja gitu? Oke, bagus sekali pertanyaan ini. Ini banyak sekali yang bertanya-tanya gitu kan. Hukum ini apakah hukum pidana saja atau perdata? Tidak. Kami di Fakultas Hukum memiliki program konsentrasi atau program kekhususan yang mana bisa diambil pada waktu semester 5 atau semester 6. Jadi semester 1 sampai semester 4 kita tuh masih umum, masih teorinya teori semua. Jadi ibaratnya itu umum semua pun hukum diajarkan. Nah, baru masuk ke semester 5, semester 6 ini ada program kekhususan peminatan. Ada program kekhususan hukum pidana, ada program kekhususan hukum perdata, internasional, cyber, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara. Banyak sekali kan pilihannya. Banyak banget ya Bu ya. Cuma 2 loh, ini banyak banget. Banyak banget. Biasanya kan kalau pilihan kita bingung antara 2 ya. Banyak banget. Ini memfasilitasi kalian nanti lulusan kita tuh diharapkan tidak hanya itu saja, tapi semuanya bisa membidangi, semuanya bisa terjun. Bisa terjun di berbagai ranah ya Bu. Betul. Ya, bisa membantu masyarakat juga. Betul. Oke Bu, tadi kita balik lagi ke tema terkait 4A gitu kan Bu. Nah, kalau saya nih Bu, bukan dari orang hukum, mungkin tahu atau mendengar tentang kebijakan 4A itu hanya dari TV ya Bu. Itu pun juga sekelebet saja gitu Bu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan implementasi 4A itu yang seperti apa? Oke. 4A, kita bahas dulu apa itu 4A. 4A itu terdiri anti korupsi, anti bullying atau perundungan, anti kekerasan seksual, dan juga yang terakhir adalah anti intoleransi. Bagaimana sih kebijakannya dalam perkuliahan ataupun di mata kuliah? Kebijakan 4A ini merupakan program baru dari Kemendikbud. Sekarang perguruan tinggi kan di bawahnya Kemendikbud. Iya, betul. Kalau dulu kan Kemenristek-Dikti, nah sekarang sudah ada peraturan baru, perguruan tinggi di bawahnya Kemendikbud. Nah, di sini programnya Kemendikbud mencanangkan program adanya dimasukkan kebijakan 4A ini di dalam mata kuliah. Kenapa sih bisa muncul 4A ini? Adanya kekhawatiran atau merasa sedih. Ternyata banyak sekali kasus-kasus perundungan di tingkat sekolahan, di tingkat pendidikan, ataupun juga lingkungan kerja. Selain itu juga, ketika kita mau menuju ke sekolahan atau menuju ke kuliah, pasti ada menggunakan alat transportasi. Iya, betul. Adalah pelecehan seksual. Kemudian lagi adanya intoleransi, tidak saling menghormati, saling mengejek, atau bahkan tadi ranahnya ke perundungan. Nah, disinilah ujung tombaknya kita. Kita tidak hanya sebagai perguruan tinggi yang bisa dikatakan menara gading. Kalau zaman dulu kan perguruan tinggi adalah menara gading. Tidak, sekarang tidak lagi hanya menara gading, tetapi kita sudah siap untuk terjun memfasilitasi masyarakat menjadi manusia yang berkualitas tadi, bisa menyesuaikan apa kebutuhan sekarang ini yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Oke, seperti itu ya Bu. Menurut saya ya Bu ya, kalau mendengar penjelasan Ibu tadi terkait 4A ya itu memang sangat dibutuhkan ya Bu. Apalagi mengingat sekarang tuh walaupun sudah zaman digital, malah kayak kesannya tambah banyak lagi kasus Bu. Yang sering tuh sekarang kalau di internet ya Bu, itu tentang bullying sama kekerasan seksual. Kayak kemarin kasus yang bullying tuh
yang anak SD sampai meninggal itu Betul. Bu. Itu padahal dari pendidikan dasar loh Bu. Dasar sudah sampai bisa kayak gitu kan, berarti perlu di ini lagi ya Bu ya. Sangat mengkhawatirkan itu. Iya. Apalagi penyerangnya tuh anak-anak, padahal generasi kita nanti 10 tahun, 15 tahun kemudian kan mereka yang memimpin. Iya. Nah, disinilah kita memasukkan tadi kebijakan 4A, anti perundungan, anti korupsi, anti intoleransi, dan yang terakhir adalah anti kekerasan seksual. Mungkin ada orang, saya pernah baca itu Gimana? kayak, alah masa udah gede bisa terkena kekerasan seksual gitu Bu. Alah kan udah pakai kerudung, masa bisa kena kekerasan seksual? Oke. Itu kan kayak halo Mas gitu ya, tolong ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu. Saya ingin menjelaskan dulu, yang namanya kekerasan seksual tidak hanya menyerang perempuan, laki-laki pun juga bisa terserang loh. Jadi tidak melulu konotasinya adalah korbannya ini adalah perempuan, laki-laki pun juga bisa. Apa sih yang dinamakan kekerasan seksual itu sendiri? Yang namanya kekerasan seksual, alhamdulillah ya nih kabar baru bahwa Indonesia telah mengesahkan undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Sekarang udah disahkan nih. Nah, dikatakan kekerasan seksual itu diantaranya setiap perbuatan yang tidak menyenangkan, entah itu menghina, entah itu merendahkan, ataupun perbuatan lainnya terhadap tubuh. Ingat ya, terhadap tubuh. Ini tidak hanya menyerang perempuan, laki-laki pun juga, entah itu anak-anak, dewasa maupun juga orang tua. Di sini tidak berdasarkan kehendak seseorang tersebut, jadi tidak diinginkan. Nah, disinilah pentingnya kita untuk berani untuk speak up. Ketika kita merasa tubuh kita diperlakukan tidak sesuai dengan izin kita atau tidak sesuai dengan kehendak kita, kita bisa melapor. Melapornya kemana? Otomatis kepada pihak yang berwajib. Tapi Bu, ini Gimana? mohon maaf ya Bu ya. Iya. Tapi terkadang kalau saya lihat realitasnya saat ini, ketika teman-teman mendapatkan pelecehan seksual atau perlakuan yang tidak menyenangkan, ketika lapor ke pihak terkait, itu kayak malah disepelekan ataupun memang mereka tidak mengerti mana sih wadah untuk menampung apa yang telah terjadi kepada mereka gitu Bu. Nah mungkin itu bisa dijelaskan lagi Bu kepada teman-teman. Begini, ini masuknya sudah ranah ke pidana ya. Iya. Berbicara tentang pidana, kita setidaknya minimal 2 alat bukti. Harus ada bukti. Si korban atau si yang mengalami itu sudah bisa dikatakan 1 alat bukti. Namanya saksi korban. Nah, selanjutnya mungkin bisa ada CCTV ataupun video ataupun ada rekan kita yang melihat gitu. Itu juga bisa dijadikan sebagai alat bukti. Ketika kita melapor, kita tidak hanya sekedar melapor, tapi persiapkanlah alat bukti itu. Oke. Mungkin ini bisa menjadi digarisbawahi untuk teman-teman dan menjadi perhatian juga bahwa kalau kita melapor ya tentunya harus membawa bukti ya Bu, paling tidak 2 alat bukti. Nah, kalau untuk pengimplementasiannya sendiri untuk anak hukum Unisula tuh gimana sih Bu? Kayak misalnya tadi anti korupsi. Betul. Gitu. Oke, kebijakan 4A ini sangatlah penting atau malah urgent untuk dibekalkan kepada mahasiswa. Mahasiswa sendiri kan agent of change ya, agen perubahan ya. Sebagai pionirnya nanti masa depan tuh ya dipegang oleh mahasiswa. Nah, disinilah perguruan tinggi adalah tempat yang atau wadah yang tepat untuk diajarkan tadi kebijakan 4A, anti korupsi. Nah, dimasukkanlah ada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Selain itu juga di sini yang menjadi pionir kebijakan 4A diantaranya adalah mata kuliah Pancasila dan juga kewarganegaraan. Jadi dimasukkan, diselipkan di dalam RPS maupun RPP pada waktu proses pembelajaran. Jadi dimasukkan seperti ini loh mahasiswa yang berkompeten, diantaranya tadi anti intoleransi. Kenapa dibutuhkan? Karena nanti kita ketika terjun di masyarakat dibutuhkan karakter apa? Pemimpin. Yang namanya karakter pemimpin bisa mengayomi, ya enggak? Betul. Bisa menerima bagaimanapun kondisi atau keadaan anggota kita ataupun atasan kita.
Kan kita mulai dari awal pekerjaan, ya mulai dari bawahan. Oke, bagaimana kita menyikapi sikap pimpinan, ataupun rekan kerja, ataupun anggota bawahan kita. Selain itu juga anti perundungan atau bullying, kita bisa selipkan tuh. Ya namanya perguruan tinggi tidak hanya dari Semarang saja kan ya Mbak, bukan hanya dari Jawa Tengah saja, tapi kita berasal dari seluruh Indonesia, bahkan kita juga menerima mahasiswa internasional. Nah, kita juga ada menerima mahasiswa internasional. Nah, di sini juga dibutuhkan nih sikap saling menghormati, saling menghargai. Mungkin beda warna kulit atau beda warna rambut ataupun ras. Kalau rambut mungkin bagi laki-laki ya, karena kita di sini semuanya berjilbab, atau mungkin model jilbab atau warna pakaian kita yang katanya cewek kue, cewek mamba, itu kan kita menghormati ya. Kalau Ibu ini cewek apa, Bu? Apa ya hari ini ya? Bumi mungkin? Oh iya, cewek bumi. Monggo dilanjut. Cewek bumi mungkin. Gitu. Iya Bu. Jadi tetap pengimplementasiannya tuh dengan berbagai cara ya, dengan Bu, berbagai cara. Mungkin tidak hanya dengan matkul saja, namun juga dicontohkan oleh dosennya. Betul. Kemudian dalam kesehariannya saja, walaupun kan kemarin kita sempat mengalami pandemi. Betul, ya. Daring ya. Daring, tapi juga tetap bisa mengimplementasikannya itu ya Bu ya. Oke. Izin menambahkan juga dalam mata kuliah saya yang saya ampu Pancasila maupun kewarganegaraan itu ada tugas. Di antaranya makalah untuk dipresentasikan. Selain itu juga ada uploading di medsos. Jadi membuat video gitu. Perbuatan yang ranahnya ke korupsi itu bagaimana sih? Kita harus berani speak up kalau melihat sesuatu itu korupsi. Kita harus berani mengungkapkannya itu salah. Ataupun tadi anti perundungan, anti bullying. Jadi video-video pendek gitu. Itu sebagai penugasan juga. Oke, biar mahasiswa tuh makin paham gitu. Betul. Ya Bu ya. Oke Bu, kalau tadi kan kita sudah menyinggung terkait implementasi 4A dan sebagainya itu kan apa ya Bu, secara teknisnya ya Bu. Kalau saya mau bertanya nih terkait apakah mahasiswa hukum itu matkulnya terkait pasal saja sih Bu? Kayak tahu saya kan hukum ya Bu ya. Apa matkulnya tuh pasal, apakah cuma UUD dan lain-lain gitu Bu? Ini saya flashback sebentar ya. Dulu SMA tuh saya anak IPA. Oh, anak IPA. Cerita anak IPA. Saya kuliahnya kok di hukum gitu. Bukan di hukum, di jurusan hukum gitu. Takut banget mau di hukum. Jurusan Fakultas Hukum atau Prodi Ilmu Hukum. Bayangan saya, wah nanti pasti belajar pasal-pasal. Ternyata no, salah. Salah itu ternyata ada istilah jangan takut sama bayangan, itu benar. Jangan takut sama bayangan, kita harus menghadapi dulu. Nanti kan ada bayangan-bayangan, nanti gimana ya, bagaimana nanti ya. Nggak usah ada kata-kata itu. Kita jalani saja, mengalir saja begitu, seperti air. Di semester 1, itu masih semuanya umum. Ada pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, pendidikan agama Islam 1. Ada juga TDI, teknologi digital informasi untuk akademik. Nah, di sini masih umum-umum. Baru nanti masuk semester 2 ada hukum pidana, ada hukum perdata, hukum pidana positif dalam KUHP, ada hukum perjanjian, ada hukum perdagangan, dan masih banyak lagi. Itu jadi tidak hanya per pasal-pasal. Baru nanti di semester 5, semester 6 ada hukum acara. Bagaimana sih tata beracara? Jadi tidak hanya melulu tentang pasal. Di situ juga ada legal drafting, bagaimana cara membuat undang-undang, prosedurnya apa, tidak hanya perundang-undangan. Mungkin kita ada nih kontrak dengan ibu kos atau perjanjian dengan ibu kos sewa menyewa, itu kita bisa belajar di situ legal drafting. Atau mungkin juga yang tertarik, oh nanti saya pengen menjadi, sebenarnya saya cita-citanya menjadi seorang akuntan, tapi saya milih prodi hukum lah. Nggak apa-apa, ternyata banyak alumni dari kami yang keterima di perpajakan juga ada, imigrasi juga ada, bea cukai ada. Jadi tidak hanya melulu tentang pasal-pasal kaitannya tentang kepolisian, kejaksaan atau kehakiman, tidak. Kita semuanya bisa terjun dimanapun itu, karena dimanapun butuh hukum. Iya, betul. Oke Bu, kalau tadi kan Ibu menjelaskan bahwa mata kuliahnya itu nggak yang pasal terus gitu ya Bu? Tidak, sama sekali. Nah, apakah itu tuh
ada relasinya Bu antara mata kuliah tersebut dengan yang kalau di Unisula khususnya kan budai ya Bu. Betul. Nah itu apakah ada ininya Bu kesinambungannya antara Oke. mata kuliah tersebut dengan budai? Ada di semester 1 atau semester 2 itu ada mata kuliah antropologi hukum. Nah, antropologi mempelajari tentang manusia, ruang lingkup manusia itu apa. Nah, di pertemuan sudah mulai pertemuan ke-10 atau pertemuan sampai dengan ke-14 itu akan dimasukkan dengan ruang lingkup budaya. Nah, karakternya manusia itu seperti apa dan diimplementasikan di lingkungan Unisula ada kaitannya tentang budaya. Seperti Gitu. itu. Oke, untuk teman-teman Sultan Agung Muda yang ingin bertanya terkait Fakultas Hukum bisa langsung menggunakan kolom komentar yang ada di Instagram supaya teman-teman bisa langsung terjawab. Ini mumpung ada narasumbernya dari hukum nih teman-teman. Oke, sekali lagi teman-teman bisa menggunakan kolom komentar untuk bertanya terkait Fakultas Hukum. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah di hukum itu untuk masuknya ada tesnya Bu, dan langsung saja terkait SKS. SKS-nya di hukum itu seperti apa sih Bu? Gitu. Oke. Untuk masuk di Fakultas Hukum nanti bisa dicek di pmb.unisula.ac.id. Bu Ida di sini ranahnya dosen hukum akan menjelaskan tentang SKS. Apa itu SKS? Nah, mungkin bagi sahabat Sultan Agung Muda ini dari sekolah atau mendapatkannya adalah mata pelajaran. Setiap hari masuknya jam 7, nanti pulang jam 4 sore gitu Iya, kan. betul. Nah, kuliah bukan seperti itu lagi. Kuliah pakainya sistem kredit semester atau SKS. Nah, untuk mendapatkan titel sarjana hukum diharapkan menempuh 143 SKS baru mendapatkan titel sarjana hukum. Nah, ini akan di satu persatu dicicil mulai dari semester 1, semester 2, semester 3, 20 SKS, 21 SKS dan lain sebagainya. Jika IPK-nya bagus nanti bisa mengambil sampai dengan 24 SKS. Sistem kredit semester. Nah, kalau dulu mungkin waktu zaman SMA satu semester 6 bulan ya. Kalau di perkuliahan tidak. Kalau di perkuliahan adalah total 16 kali pertemuan. Jadi total kalau 2 SKS ya 1 minggu 1 kali pertemuan. Dihitung 16 kali pertemuan, efektif adalah 14 kali pertemuan ditambah 1 kali UTS dan 1 kali untuk UAS. Begitu, Mbak. Begitu tuh teman-teman. Jadi kalau banyak yang tanya SKS itu gimana apa sih? nih? Apa Betul, itu betul. SKS? Nah, ini udah langsung dijelaskan langsung ya tadi sama Bu Ida. Terus Bu, kemarin kan kita sempat mengalami yang namanya pandemi ya Bu. Betul. Terus pembelajaran juga dilaksanakan secara online. Nah, untuk Fakultas Hukum sendiri Bu, itu masih tetap online sampai sekarang atau sudah melakukan pembelajaran hybrid Bu? Oke, good. Pertanyaan ini juga banyak sekali ditanyakan nih. Kuliahnya masih online atau offline ya? Gitu. Jadi sejak Maret 2022 ini diberlakukan namanya hybrid. Nah, per 1 Juli kemarin kita sudah mulai offline, semuanya offline. Jadi teman-teman sekalian jika penasaran Unisula itu seperti apa, khususnya nih Fakultas Hukum itu seperti apa, silakan, kami welcome. Kami sudah siap untuk menerima Anda, siap untuk menyambut Anda untuk bergabung di Fakultas Hukum. Kita semuanya sudah pelayanan offline, baik itu tendik maupun juga dosennya. Masya Allah, keren banget. Berarti kalau sudah siap untuk offline, memiliki fasilitas yang lengkap juga dong Bu? Betul. Memang fasilitasnya tuh apa aja sih Bu yang ada di Fakultas Hukum? Kalau dihitung jari, mungkin jari saya enggak muat mungkin ya. Kuat ya Bu ya. Oke, fasilitas wifi, tempat ibadah, ada Masjid Abu Bakar Assegaf, ada perpustakaan. Perpustakaannya tidak hanya ranahnya pidana atau perdata, bahkan banyak sekali buku-buku atau jurnal-jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Ada juga ruang peradilan semu, jadi kita memfasilitasi bagi mereka yang berkeinginan atau bercita-cita menjadi lawyer kah, atau ingin menjadi seorang hakim, atau pengen jadi seorang jaksa penuntut umum, atau mungkin pengen menjadi seseorang yang ahli untuk berkarya. Kami ada pusat studi namanya HKI, Hukum Kekayaan Intelektual, begitu Mbak. Oh gitu, jadi fasilitasnya banyak juga Banyak ya Bu juga ya? untuk mahasiswa, ada juga banyak UKM di FH juga mewadahi kreativitas mahasiswa. Jadi bagi kalian yang pengen mengembangkan suaranya, saya pengennya kuliah
di seni nggak usah sedih, di Fakultas Hukum juga memfasilitasi nih bagi kalian yang suka nyanyi. Di situ ada Symphony Voice. Kami pernah menjuarai juara 2 tingkat internasional di Malaysia tahun 2019. Baru banget dong Bu. Baru, iya 2019 tuh di Malaysia. Kemudian ada LDF Al-Hikam, ini bagi yang mahasiswa pengennya berdakwah atau menjadi seorang dai, pengen public speakingnya jelas, public speakingnya lebih mumpuni atau pede gitu ya, confidence. Kita mewadahi mahasiswa di LDF Al-Hikam. Ada Mapakum, ada Suprema, ada Formakum, dan juga DPR. DPR ini bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Apa itu DPR? DPR adalah debat dan peradilan semu. Jadi debat masa diperlombakan? Jangan salah, debat di sini adalah debat yang berdasar gitu ya. Ada dasarnya. Ada beberapa yang pengen saya informasikan nih. Debat itu tidak melulu tentang suatu yang buruk, tapi ini sudah memang diperlombakan tingkatnya nasional. Debat di mahasiswa Fakultas Hukum pernah menjuarai juara 3 kompetisi debat pada Nasional Trunojoyo Lawfare Festival 2011 ini sudah mengalahkan Unair, Undip. Wow, Hukum Unisula ya? Iya, juara 2. Dan juara 3 kompetisi debat pada USN Lawfare tahun 2020. Peradilan semu. Nah, peradilan semu ini seolah-olah kita menjadi seorang jaksa. Seolah-olah kita menjadi seorang hakim. Kita berperan menjadi seorang panitera. Di situ kita berperan sebagai lawyer. Nah, juaranya juara 2 loh. Tingkatnya tingkat nasional. Saksi ahli terbaik, penasihat hukum terbaik, penuntut umum terbaik, dan juga majelis hakim terbaik. Semuanya digeret. Paket komplit ya, Paket komplit betul. Juara 3 kompetisi mediasi Mahkamah Agung pada tahun 2021, barusan tahun kemarin. Jadi kalau ada event-event, entah itu yang mengadakan MK karena ada debat Mahkamah Konstitusi, ada debat dari instansi Mahkamah Agung, kita juara 2. Terus ada semifinal pada PEN Indonesia tahun 2021. Riset, tidak hanya debat saja atau peradilan semu, ada riset, ada penelitian. Kita juara 3 nasional LKTI pada Unisula Education Week tahun 2020, dan Public Relation juara 3 di Live in Competition pada National Creative Video Competition 2021. Jadi tidak hanya debat, tidak hanya tadi peradilan semu, tapi juga ada riset, dan yang suka bikin konten kreator atau video-video juga kami fasilitasi. Lengkap banget kan? Iya Bu, berbagai ranah ini, literally semua ranah di ini sama Fakultas Hukum semua ya Bu ya. Perlu Bu Ida sampaikan juga, ya namanya di Fakultas Hukum tidak melulu nanti terjunnya menjadi seorang lawyer apa. Kami menyiapkan Anda untuk menjadi seseorang yang siap diterima untuk kembali ke masyarakat, mengabdi ke masyarakat yang dibutuhkan masyarakat. Ini langsung dijelaskan secara detail nih sama Bu Ida, dari prestasi mahasiswa, UKM, kemudian yang terakhir untuk lapangan kerja ya Bu ya. Oke Bu, kemarin saya sempat baca di koran Kompas Bu, beberapa hari yang lalu, katanya Fakultas Hukum itu merupakan jurusan hukum ya Bu, maksud saya hukum itu merupakan jurusan keempat yang balik modalnya paling cepat nih Bu. Nah emang tuh di hukum dipelajari apa aja sih Bu sampai bisa secepat itu loh balik modalnya gitu. Ini terkait lapangan kerja ya Bu ya. Oke, kenapa dikatakan balik modalnya cepat? Di antaranya kita lulus, bahkan sebelum lulus kita tuh sudah diinden loh. Dari kantor-kantor lawyer ataupun kantor notaris itu sudah inden. Bu, nanti lulusannya saya serap ya. Setidaknya 2 atau 3 dari setiap kantor. Itu baru di tingkat Jateng. Belum lagi yang masih banyak membutuhkan SDM, di antaranya luar Jawa seperti Sulawesi dan Kalimantan. Kita juga ada beberapa perusahaan yang sudah diinden mahasiswa kami, belum lulus tapi sudah diinden. Oke. Jadi keterserapan lulusannya itu cepat mendapatkan pekerjaan. Selain itu, Bu Ida ingin lagi menstabilo, lulusannya bisa diterima dimanapun itu. Dimanapun ya Bu ya. Mengutip dari pendapatnya Cicero, ubi societas ibi ius, di mana ada manusia di situ ada hukum. Jadi hukum dan manusia itu saling melengkapi, saling dibutuhkan.
gitu. Waduh, keren banget emang nih. Jurusan nggak salah dong kalau jurusan hukum tuh disebut sebagai jurusan sultan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang gitu. Oke, Bu. Apakah kalau di Fakultas Hukum tuh ada kelas karyawan dan kelas internasional, Bu? Soalnya kan apa ya? Tadi Ibu bilang bahwa kebutuhan dari hukum tuh sangat dibutuhkan di dunia kerja gitu. Oke. Kita tidak hanya menerima yang lulusan fresh graduate dari SMA, SMK, MA maupun yang lainnya atau pondok pesantren, tidak hanya itu, tapi bagi yang para pekerja kita juga menyediakan kelas eksekutif namanya atau kelas pekerja. Bagi yang bekerja kita masih bisa di weekend, di hari Jumat sore, hari Sabtu itu full. Jadi kuliahnya Jumat sore dan Sabtu. Full perkuliahan bagi yang kelas pekerja. Gitu, Mbak. Oke, berarti ada yang kelas karyawan tetap disediakan. Betul, ya, tetap Bu? disediakan. Kalau yang kelas internasional apakah sudah ada, Bu? Kelas internasional ada, sudah dibuka dari semester 2. Jadi kita ada program kekhususan namanya kelas unggulan. Ya. Nah, di situ bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan dan juga kriteria diantaranya IPK, kemampuan bahasa asing, itu ada namanya kelas unggulan atau kelas internasional. Gitu. Oke, Bu. Berarti ini Fakultas Hukum benar-benar menyediakan kesempatan yang selebar-lebarnya untuk teman-teman, entah teman-teman dari SMA, teman-teman yang sudah bekerja, bahkan juga memfasilitasi teman-teman yang kuliah untuk melakukan ke kelas internasional ya, Bu, ya, untuk belajar gitu ya, Bu. Betul. Ya. Oke, tadi Ibu sempat menyinggung beberapa konsentrasi yang berbeda di Fakultas Hukum, di prodi hukum khususnya. Nah, itu perbedaannya tuh apa aja sih, Bu? Nah, gitu ya. Mungkin baru pahamnya pidana perdata sesuai yang diinformasikan di televisi, kasus-kasus cuman gitu. dari TV kan, Betul, Bu? dari TV pidana perdata gitu. Tidak, kekhususan itu banyak atau program peminatan di sini banyak yang disediakan di Fakultas Hukum Unisola. Perdata, pidana, administrasi negara, tata negara, cyber dan internasional. Oke. Di sini banyak sekali pilihannya, bingung nih. Nah, pemilihan ini bisa dipilih atau opsinya pilih yang mana berdasarkan satu, minat bakatnya nanti setelah ini pengen jadi apa. Oke, pengen menjadi seorang perwira polisi sumber sarjana. Di sini bisa mengambil kekhususan pidana ataupun juga mengambil internasional. Bisa jadi nanti dia bekerjanya di Kedubes. Nah, bisa karena dibutuhkan juga seorang ahli hukum. Banyak juga alumni kita yang menjadi lawyer internasional. Jadi bisnis internasional itu juga membutuhkan seorang lawyer, ahli hukum yang juga dibutuhkan kemampuan bahasa asingnya atau hukum internasional. Terus kekhususan pidana. Pidana itu bisa jadi jaksa, hakim, dan lain sebagainya. Untuk perdata malah ini juga lapangan pekerjaannya banyak. Apa sih yang dipelajari di sana? Di situ nanti kita bisa belajar tentang franchise, ada bagaimana sih hak kewajibannya konsumen, bagaimana apapun yang kita kerjakan ini. Contohnya anak kos, kita ngekos, kita nyewa. Seharusnya jelas nih apa-apa saja hak-hak kita, apa-apa saja kewajiban-kewajiban kita. Itulah dipelajari juga di hukum perdata. Yang terakhir ada hukum administrasi negara, ada hukum tata negara. Jika kalian pernah mendengar Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional gitu kan beberapa waktu lalu, ada judicial review atau tidak terima dengan undang-undang yang baru disahkan itu. Nah, ini kita bisa mengajukan judicial review atau ibaratnya keberatan ini dengan undang-undang ini. Kita bisa mengajukannya ke MK. Ini juga dipelajari di kekhususan hukum acara tata negara. Dan masih banyak lagi ada hukum administrasi negara. Kenapa ada hukum administrasi negara? Di lingkungan kita banyak sekali industri, perusahaan. Kita harus tahu nih AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, pencemaran lingkungannya, limbah B3-nya ini mengancam enggak? Mungkin ada orang yang sedang minum
ternyata keracunan atau apa, nah ini bisa dipelajari di hukum administrasi negara. Jadi banyak sekali yang kompeten-kompeten yang kita dapatkan kalau kita memilih prodi ilmu hukum nih. Oke, berarti seperti yang Ibu sebutkan tadi, untuk lapangan kerja hukum itu nggak cuman seperti yang kita tahu kayak notaris, pengacara, jaksa, nggak cuman itu ya Bu ya, luas banget nih teman-teman. Bu, tadi Ibu sempat menyinggung dikit tentang politik. Mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman, wah ini jadi satu SKS ya Bu? SKS betul ini. Terkait politik tuh apa sih Bu sebetulnya? Apakah hukum itu selalu bersatu dengan politik gitu Bu? Oke. Bu Ida sering sekali menjelaskan ini pada waktu perkuliahan. Nah, ini bagi Sultan Agung muda nih. Nah, kalau mendengar kata politik jangan tabu. Kenapa, Bu? Nah, sebenarnya kita semenjak lahir, semenjak kita dikatakan bayi, kita tuh sudah berpolitik loh. Contoh nyata adalah kita menangis. Menangis ada cara berpolitik bayi untuk dia mendapatkan minum atau bahasa komunikasi dia untuk ganti baju karena merasa gerah ataupun karena dia lapar dan lain sebagainya. Nah, kata politik dengan hukum, kenapa identik semakin dekat gitu ya, melekat ini. Nah, sebenarnya politik sendiri, hukum itu sendiri. Hukum itu tidak hanya aturan, tapi juga bisa dikatakan kebiasaan. Hukum juga bisa diartikan sebagai kesepakatan. Sedangkan politik itu berbeda dari asal kata politea atau kebijakan ataupun keinginan, cita-cita gitu. Jadi mungkin hampir-hampir mendekati, tapi sebenarnya ini adalah hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Betul. Ya Bu ya. Tapi tetap bisa dikaitkan kan Bu, terkait misal kan sekarang nih politik lagi mau gencar-gencarnya ke pemilu. Betul. Tahun 2024 gitu, tentunya orang-orang dari hukum tetap bisa masuk ke dalam ranah tersebut ya Bu. Nah, mungkin bisa dijelaskan kalau dari hukum ke politik itu di bagian apanya aja gitu Bu. Oke. Hukum dan masuk ke politik. Oke. Apalagi nih masa-masa 2024 ini masa-masa hangat-hangatnya gitu ya. Oke. Ya namanya politik dan hukum. Untuk terjun itu kita pasti butuh yang namanya persyaratan-persyaratan. Iya, betul. Persyaratan-persyaratan ini diantaranya juga ada kaitannya tentang hukum. Mungkin dari kartu tanda identitas kita, KTP, itu juga kita sudah berhukum loh, menunjukkan bahwa kita seorang warga negara yang baik memiliki KTP. Terus lagi mungkin persyaratan-persyaratan dibutuhkan ijazah. Nah, ijazah di sini hukum juga masuk. Ijazahnya butuh dilegalisir. Keaslian benar atau tidak ijazah yang dilegalisir ini juga bisa masuk ranah hukum. Ini baru umumnya saja loh. Belum masuk menjurus, ibarat kolam tuh kita terjun belum. Ini baru persiapan mau terjun. Ipik-ipik gitu ya. Ipik-ipik lah. Nah, disinilah kaitannya sebenarnya hukum dan politik itu hal yang berbeda, tapi ya bisa dikatakan berdampingan atau nempel gitu, karena saling melengkapi tadi. Oke, tetap bisa ini ya Bu, masuk ke situ dan memang sebetulnya itu memang ranahnya juga ya Bu ya. Oke, kalau ini Bu, saya kan dengar kayak anak hukum tuh yang si paling aktivis gitu. Si paling aktivis, paling rentan dengar kalau isu sosial dan sebagainya. Nah, tapi kan ketika kita jadi aktivis, kita memiliki pemikiran-pemikiran yang itu tidak diwadahi dengan baik, itu kan pastinya akan menjadi semakin liar ya Bu ya. Nah, apakah dari Fakultas Hukum, dari Prodi Hukum khususnya, Prodi Hukum Unisula sendiri memberikan wadah kepada mahasiswa yang seperti saya sebutkan tadi sebagai aktivis maupun memiliki kelebihan atau kemampuan di bidangnya masing-masing untuk mengembangkannya gitu Bu? Oke. Kita sebagai negara hukum, kita ada asas demokrasi, betul ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kita diberikan hak untuk beraspirasi. Nah, bagi mahasiswa hukum kita diwadahi ada yang namanya Suprema tadi. Kita bisa menulis. Kita semacam kayak majalah gitu ya. Kita bisa menulis, entah itu sosok alumni Fakultas Hukum yang sudah menjadi orang besar, ibaratnya gitu, orang sukses di luar sana, ada sosok, dan juga kritik, saran, masukan, atau
hal-hal yang updating yang sekarang ini sedang in atau terjadi, nah itu bisa dituangkan di majalah Suprema Hukum. Ataupun juga kita juga mewadahi ada yang namanya jurnal. Kita boleh kritis, boleh ada sesuatu ini tuh tidak benar, ini tidak baik gitu. Kita bisa meluangkannya atau mengeluarkannya unek-unek tadi itu dalam bentuk tulisan. Begitu, Mbak. Berarti untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan sebuah pemikiran, ada itu wadahnya. untuk anak hukum tidak perlu harus melakukan demonstrasi ya, Bu ya? Betul sekali. Oke, berarti bisa lewat tadi Suprema dan Suprema, lain-lain. Mengingat juga, Bu, pionir jurnalis di Indonesia yang sekarang masih moncar tuh Mbak Najwa Berasal Shihab. dari hukum, ya. Itu berasal dari Fakultas Hukum loh, Bu. Betul. Seorang jurnalis dari Fakultas Hukum, berarti dari mata kuliahnya, mungkin juga dari wadah tadi yang Ibu sebut sebagai UKM atau Ormawa, itu tetap memfasilitasi mahasiswa ya, Bu ya, untuk menjadi apa yang dia inginkan. Skillnya di mana atau minat bakatnya di mana, silakan kalian kembangkan dan kami ada wadahnya. Silakan kalian terjun, pilih wadah yang sesuai dengan kemampuan kalian atau minat bakat gitu. Berarti kalau sebagai jurnalis, Bu, kalau dari hukum malah sudah memiliki basicnya ya, Bu, artinya basic penulisan dan sebagainya gitu, Bu. Betul, karena kita juga sudah ada kerjasama, kita ada kemampuan dilatih untuk menulis. Jadi dengan Suara Merdeka, dengan publikasi yang lainnya gitu, termasuk jurnal-jurnal. Gitu. Oke, berarti terdapat PWI, namanya PWI ya? Oh iya, PWI. Nah, kita ada satu SKS gitu, kuliah dengan Pak Amir Mahmud. Nah, dikembangkan bagaimana sih menulis yang baik atau menyampaikan aspirasi yang baik. Iya, berarti dari media, dari PWI juga kayak kita betul-betul diajarkan itu bukan hanya oleh dosen, tapi dengan praktisi langsung ya, Bu? Langsung, betul. Mendukung dari programnya pemerintah tadi, Kemendikbud, adanya MBKM. Kita tidak hanya melulu nih kuliah teori, tapi kalian juga dilepas untuk magang, praktek langsung. Kalau terkait MBKM, Kampus Merdeka, itu pasti banyak ya, Bu ya, dari anak hukum? Banyak sekali. Boleh diiniin, Bu, salah satu mahasiswanya tuh magang di mana sih, Bu? Oke. Magangnya kita tuh banyak sekali tersebar. Tidak hanya yang dekat-dekat di Jawa Tengah sini, bahkan mereka magangnya sudah ada di kejaksaan. Kejaksaannya tuh di Jakarta. Sampai Jakarta, Bu? Iya, di Jakarta. Ada di kantor imigrasi juga. Dan kantor instansi, kalau di daerah sini kan mungkin lingkungnya Semarang gitu. Tapi kita juga sudah diterima di luar kota. Bahkan kita juga diterima di Kalimantan. Tadi perusahaan saja sudah inden, sudah menghubungi pimpinan kami, wakil Dekan 1 Bu Widayati itu ditelepon, Bu, nanti lulusannya saya inden untuk sekian orang ya, Bu. Gitu. Belum lulus saja sudah diinden. Tidak hanya magang, malah sudah langsung terserap ya, Mbak. Langsung terserap. Berarti nggak salah dong, Bu, kalau kita mengatakan bahwa lulusan Prodi Hukum Unisula itu cepet lulusannya balik. Langsung kerja cepet balik modalnya juga gitu. Wah, keren banget, langsung kerja. Padahal sekarang tuh kan disrupsi teknologi, digital juga semakin masif. Tapi kalau hukum kayaknya tetap dibutuhkan ya, Bu ya? Insya Allah pemikiran, ide-ide legal drafting sepertinya tidak tergantikan oleh digital. Ya, tidak digantikan oleh robot ya. Tadi mungkin bisa ditekankan lagi kepada teman-teman, Bu, untuk prospek kerjanya dari hukum. Prospek kerjanya dari Prodi Ilmu Hukum ini sangat luas sekali. Tidak hanya menjadi seorang akademisi, tidak hanya sebagai researcher atau peneliti tadi, entah sebagai jurnalis ataupun sebagai seorang edukator atau dosen, itu tidak hanya itu, tetapi banyak yang jadi praktisi, jadi penggerak di masyarakat, jadi leader, entah itu jadi kepala desa. Banyak sekali lulusan kami juga yang jadi kepala desa ataupun menduduki kursi jabatan di Senayan, ataupun juga jadi lawyer. Lawyer tuh bukan yang lawyer biasa, tapi lawyer yang sudah memiliki anggota atau cabang kantornya banyak.
Nah, di sini juga banyak sekali yang sudah menjadi hakim lulusan kita. Informasi juga tahun 2020-2021 MKN kami atau Magister Kenotariatan Unisula adalah lulusannya yang paling banyak diangkat menjadi notaris. Jadi lulusannya cepat juga jadi notaris. Untuk jadi MKN lulus kan tidak langsung jadi PPAT atau notaris. Nah, dari Unisula tuh lulusannya yang cepat atau terserap ilmunya cepat diangkat jadi notaris dan PPAT-nya juga cepat. Begitupun juga MH. Kalau MH kan lebih banyak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, ataupun juga anggota dewan, ataupun juga banyak sekali universitas lain juga mengirimkan dosen-dosennya untuk studi lanjut di PDIH Unisula. Waduh, keren banget ya Bu ya, Masya Allah. Tadi Ibu juga sempat menyebutkan bahwa langsung kerja dan sudah indah dan segala macam, berarti sudah dilakukan kerjasama Bu sebelumnya. Betul. Nah, kalau kerjasama itu kerjasama dengan siapa aja sih Bu? Dengan apa ya, instansi mana saja gitu? Oke. Kerjasamanya tidak hanya sesama universitas, sesama perguruan tinggi, tetapi juga dengan perusahaan, tetapi juga dengan instansi-instansi terkait seperti kepolisian baik itu tingkat sektor, sektor, tingkat Polres, tingkat Polda, kita sudah bekerja sama. Bahkan juga ada instansi-instansi pendidikan seperti pondok pesantren, kita juga ada pengabdian masyarakat ke pondok-pondok pesantren ataupun LBH untuk menjamah semuanya ke pelosok-pelosok. Bahkan juga kita sudah kerjasamanya dengan Komisi Yudisial langsung beberapa waktu lalu, mungkin bulan kemarin Ketua KY kesini, terus Ketua MK juga datang ke Unisula untuk MOU, terus lagi dengan Mahkamah Agung, dan masih banyak lagi, dan juga kementerian-kementerian terkait. Seperti itu ya Bu ya. Ini juga tidak ranahnya dalam negeri saja. Tahun 2019 sebelum pandemi, kita juga ada KKL-nya ke luar negeri. S1, bukan S2. S1, kalau Bu. S1. Kemana tuh Bu kalau Ke Malaysia. Gitu. Jadi ada kerjasama mengirimkan mahasiswa kita untuk KKL di luar negeri. Kurang lebih 3 minggu sepertinya. Berarti prodi hukum gas to internasional. Yes. Keren banget. Oke Bu, kalau tadi kan sudah membahas terkait kerjasama dan lain-lain. Tadi Bu juga sempat sedikit menyebutkan pengabdian masyarakat ya Bu. Betul. Berarti dari fakultas sendiri tetap itu program dari fakultas atau gimana sih Bu? Oke. Perguruan tinggi itu memiliki kewajiban atau tugas, diantaranya pendidikan, kita ngajar, dosen sama mahasiswa, penelitian, ada tugas akhir, skripsi, dosen pun juga melakukan penelitian. Nah, tugas yang ketiga ada pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini tidak hanya dosen saja, tapi juga melibatkan mahasiswa. Mahasiswa mungkin bisa baksos, bakti sosial, ataupun juga kita tahu nih ada undang-undang terbaru, contohnya undang-undang yang baru disahkan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual. Kita getuk tular itu apa ya? Sosialisasikan ke masyarakat. Baik itu prodi S1, S2 maupun S3, kami juga melakukan pengabdian masyarakat ke desa-desa ataupun ke pelosok, ataupun juga menggandeng dengan instansi terkait, entah itu kepolisian maupun juga LBH bahkan ataupun LSM. Kita ikut gabung getuk tular kalau ada ilmu baru atau ada pembaharuan tentang peraturan perundang-undangan, kita biasanya juga melakukan pengabdian masyarakat. Tidak hanya itu, ataupun isu-isu yang sedang booming atau mungkin ada yang namanya dispensasi nikah. Nah, kita juga ada sosialisasi tentang dispensasi nikah itu bagaimana, apa persyaratannya, dan lain sebagainya. Itu sebagai rasa tanggung jawab moral kita sebagai perguruan tinggi, menara gading tadi katanya, atau tempatnya ilmu. Nah, kita ada pengabdian masyarakat, membangun masyarakat untuk menjadi peradaban yang lebih baik lagi. Masya Allah, keren banget ya Bu. Kayak tetap kita tuh tidak hanya mendapatkan ilmu untuk diri kita sendiri, namun juga menyebarkan dan tentunya bermanfaat ya Bu ya bagi orang lain. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi sesamanya gitu ya. Masya Allah. Dapat ilmu, kita ketuk tular dengan yang lainnya. Kita Dan itu berbagi. langsung diimplementasikan oleh prodi hukum ya Bu ya. Betul.
Masya Allah, keren banget Bu. Kalau saya ingin bertanya, keunggulan Fakultas Hukum dari fakultas yang lain gitu, apa sih Bu? Oke, Fakultas Hukum. Fakultasnya sudah terakreditasi unggul S1, Wow. MH-nya sudah terakreditasi unggul, MKN atau Magister Kenotariatannya sudah terakreditasi unggul, dan program Doktor Ilmu Hukumnya sudah terakreditasi A. Baik itu oleh BAN PT, akreditasi nasional, maupun juga akreditasi internasional kita sudah unggul atau premier. Oh. Ini mungkin Masih kalau, ragu? Nggak usah ragu, kan kita sudah unggul. Ya kan? mungkin kalau teman-teman nanya, emang pengaruhnya akreditasi unggul ke dunia kerja itu apa gitu Bu? Oke, mungkin masih bertanya-tanya, akreditasi unggul itu apa sih keunggulannya gitu? Apa sih keuntungannya nanti di dunia kerja? Nah, untuk kita mendapatkan pekerjaan pasti ada namanya melamar. Ya enggak? Pasti ada melamar. Pakai cincin nggak Bu? Itu engagement Enggak. ya. Melamar ini pasti dibutuhkan yang namanya persyaratan. Berkas-berkasnya harus ada ketentuan. Misalkan IPK atau lulusan dari universitas atau perguruan tinggi yang terakreditasi apa. Ini juga sangat menjadi penentu. Contoh ada beberapa BUMN yang menetapkan bahwa lulusan yang atau ketenaga kerjaannya yang bisa diterima adalah yang terakreditasi unggul. Begitu. Jadi ada beberapa instansi maupun tempat kerja yang mensyaratkan yang diterima itu dari lulusan terakreditasi unggul atau setidaknya adalah minimal A atau B biasanya gitu. Nah, jadi kalau unggul kan otomatis sudah masuk tuh. Artinya akreditasi unggul itu di atasnya akreditasi A ya Bu ya? Iya, kalau dulu penyebutannya adalah A, kalau sekarang adalah unggul. Oh, teman-teman. Jadi kalau akreditasi unggul itu jangan teman-teman bilang, alah belum A, nggak gitu Enggak, bukan. teman-teman. Kalau dulu istilahnya ada akreditasi A, akreditasi B, akreditasi C. Kalau sekarang penyebutannya istilahnya berbeda. Unggul, baik sekali, dan baik. Gitu. Oh gitu, ya ya Bu. Kalau gitu Unisula, ini kan Unisula udah kampusnya unggul, Betul. terus akreditasi fakultas Fakultas hukum unggul. unggul, Nah, prodi paket juga lengkap. unggul. Waduh, keren banget. Paket lengkap ini. Paket lengkap. Jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu dong kalau mau daftar ke Fakultas Hukum Unisula yang jelas-jelas kualitasnya tuh nggak main-main lagi teman-teman. Udah keren banget. Oh iya Bu, kalau teman-teman misal mau mendaftar, Betul. namun mungkin terkendala biaya gitu Bu, apakah dari Fakultas Hukum tuh memberikan apa ya, beasiswa atau bantuan seperti itu Bu? Gitu. Tahun kemarin kita kan banyak pandemi ya. Iya, Bu, Jadi betul. mungkin perekonomian sekarang mulai baru merambah dari sedikit-sedikit untuk stabil. Nah, jangan khawatir teman-teman sekalian, bagi yang berminat untuk gabung join ke Unisula, apalagi ini khususnya adalah Fakultas Hukum. Di fakultas kami menyediakan banyak sekali beasiswa. Baik kalian mungkin, saya dari santri, apakah saya bisa untuk kuliah di Fakultas Hukum? Silahkan, kami ada beasiswa santri. Atau mungkin juga ada yang anaknya alumni, itu kita juga ada beasiswa untuk anak alumni. Selanjutnya lagi ada beasiswa hafid, atau bagi kalian yang hafidhah, silahkan join, kami juga terbuka untuk para hafid dan hafidhah. Yang lagi ada beasiswa banyak sekali ya Mbak. Di antaranya itu ada beasiswa berprestasi. Nah, bagi kalian yang memiliki prestasi keunggulan pada waktu di sekolah menengah atas, SMA maupun SMK ataupun MA, silahkan kalian join juga di Unisula karena juga ada beasiswa. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan kalian buka websitenya di pmb.unisula.ac.id. Oke, Bu, kalau kita sebagai ini misal sebagai calon sultan agung muda, kenapa sih Bu harus memilih FH Unisula? Oke. FH Unisula selain universitasnya sudah unggul, prodinya unggul, keempat-empat prodinya juga sudah unggul. Nah, mau apa lagi yang diragukan nih? Sudah paket komplit ini. Dan juga lulusannya, keterserapannya cepat sekali. Banget. Oke. Kalau dari FH sendiri ada program unggulan nggak? Kalau yang membedakan dari yang fakultas lain atau FH universitas lain gitu Bu? Oke. Program unggulan. Produk unggulan.
kita baru masuk Unisula saja, atmosfernya pasti sudah berbeda. Kita ada budaya akademik Islami. Nah, pasti karakter pemimpin Islamnya ada. Kami ada mata kuliah problem solving dan juga kepemimpinan. Nah, di sini adalah pengembangan dari mata kuliah pendidikan agama Islam. Di sini menjadi ciri khas atau pembeda dengan lulusan-lulusan yang lain. Kami ciri khasnya di sini ada mendapatkan mata kuliah tadi kepemimpinan. Diharapkan nanti setelah lulus kita bisa menjadi seorang pemimpin. Seperti implementasi kebijakan 4A, pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang bisa anti korupsi, bisa anti perundungan, bisa anti kekerasan seksual dan juga anti terhadap intoleransi. Nah, di sini Bu Ida harapkan bahwa kalian ketika memilih Fakultas Hukum tidak salah. Kalian sudah memilih paket komplit. Judulnya gitu ya. Paket komplit nih. Paket komplit. Keren banget. Jadi banyak sekali ya Bu informasi yang kita dapatkan pada podcast kali ini, khususnya tentang Fakultas Hukum Unisula. Tadi bisa saya paparkan yang pertama itu tentang ternyata akreditasinya sudah unggul semua Bu, dari prodi hingga univnya ya Bu ya. Kemudian untuk hukum memiliki lapangan pekerjaan yang luas dan juga memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Tuh, tak terasa podcast ini sudah berlangsung cukup lama ya Bu ya, dan cukup lama. Untuk itu semoga dengan adanya podcast kali ini bisa membantu teman-teman yang bertanya terkait Fakultas Hukum Unisula. Nah, jangan lupa, ini kan sudah bulan Agustus ya Bu ya. Betul. Jangan lupa untuk daftarkan diri teman-teman Sultan Agung Muda ke website Unisula, yaitu di pmb.unisula.ac.id atau menghubungi hotline yang tersedia. Karena apa? Sekarang sudah memasuki gelombang 3 dan akan ditutup akhir Agustus teman-teman. Sebelum kuota penuh, yuk daftar ke Fakultas Hukum Unisula. Nah, mungkin ini dari Ibu mungkin ada pesan atau apa yang mau disampaikan kepada teman-teman Sultan Agung Muda, dipersilakan. Halo para Sultan Agung Muda atau calon para Sultan Agung Muda ini, ketika masih bingung mau studi lanjut tidak ya terkait biaya, tenang, di Unisula banyak sekali beasiswa. Kemudian pilih kalau kuliah nanti bagaimana ya, apakah bisa saya membiayai banyak beasiswa, dan juga mungkin bagi teman-teman yang sedang bekerja, kami juga ada kelas bekerja yang selanjutnya lulusan kami insya Allah keterserapan lulusannya juga cepat, lapangan pekerjaan dimanapun juga banyak yang membutuhkan ahli hukum. Tadi Bu Ida kembali lagi mengutip dari pendapatnya Cicero, ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Jadi kalau lulusannya Fakultas Hukum, insya Allah lapangan pekerjaannya juga banyak. Karena dimanapun itu manusia membutuhkan hukum. Singkat, padat, dan jelas. Tuh teman-teman, terima kasih ya Bu atas pemaparannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Ida cantik yang telah hadir ke podcast Your Unisula dan memaparkan tentang Fakultas Hukum dengan sangat jelas. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Sultan Agung Muda yang telah menonton podcast ini dari awal hingga akhir acara. Semoga apa yang kita perbincangkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ada pantun nih Bu. Apa itu? Jalan-jalan bersama Mela. Jangan lupa daftar ke FH Unisula. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.